Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film dari Netflix ya yang berjudul Blood Red Sky. Sinopsisnya, jadi film ini nyeritain tentang penerbangan ke New York yang kebetulan dibajak oleh sekelompok teroris, yang mana di dalam penerbangan tersebut ada seorang ibu yang sedang sakit membawa anaknya, yang mana ibu ini punya rahasia yang akan terungkap di penerbangan malam ini waktu pembajakan terjadi. Ini juga ngingetin kayak film-film yang udah pernah tayang sih, kayak Snake on the Plane, Iya, Snake on the terus Plane. Flight Plan, terus Train to Busan juga ya, mirip-mirip lah. Misalnya mirip-mirip. ini kamu dari sebuah alat transportasi, Ada ancaman di dalam ancaman situ. di dalam situ. Nah, Yang disuka mungkin itu yang tadi udah dibahas, kayak semacam ancaman dalam pesawat yang kebanyakan kan biasanya pembajak atau yang Snakes on a Plane itu ular. Ini kan mencoba menghadirkan ala-ala Train to Busan tapi di pesawat. iya, kan? dan ini kan nyampurin itu kan, kayak misalnya di sini kamu dengan adanya pembajak di pesawat tuh, itu tuh konfliknya udah udah nggak bisa kemana-mana. Bener. Apa yang harus dihadapi. Nah, Ditambah lagi mengeluarkan vampir. nah itu dia penyajian konflik baru gitu di film-film pembajakan pesawat. Ini nih yang bagian scene pembuka, si Elias kan check-in sendiri, nggak ngeh kalau ternyata ada maksud gitu Elias check-in sendiri siang-siang tuh, karena memang ibunya nggak bisa keluar hotel kan. Nah itu sih yang agak, oh iya ya, pantesan di awal tadi si Elias ini tuh check-in sendiri karena menyangkut keadaan ibunya gitu. Ya itu menarik. Jadi kalau emang kalian gak nonton trailer, emang ada apa? Ya, nah aku yang gak nonton trailer jujur, Iya. kayak keadaan yang dibuat fair. Jadi kan memang ceritanya si terorisnya ini tuh yang semacam pendukung ideologi kepemimpinan tertentu, ya kayak pendukung khilafah ceritanya kan di dalam film ini. Nah terus kayak nggak terlalu membunuh karakter kaum tertentu karena ada karakter Farid. Iya. Nah itu jadi kayak menyeimbangkan gitu, mencoba membuat gambaran kalau kaum ini tuh nggak melulu digambarkan begitu loh. Nambah ancaman di dalam pesawat yang si 8 Ball tuh yang taring gilanya, dia kayak kepikiran buat ikut berubah jadi vampir tuh, kayak ya nambah konflik gitu. Udah ada konflik soal teroris ini, terus konflik si ibunya ternyata vampir, ditambah lagi ada orang yang secara sengaja mau ngubah diri dia jadi vampir. Iya, sama kan dia juga kirain karena ibunya vampir terus super gitu, bisa ngalahin semua terorisnya. Iya. Tapi ternyata ibunya harus menahan tidak jadi vampir seutuhnya di depan anaknya juga. Nah, iya terus benar. nusukin obatnya lagi buat gak terlalu Iya, biar vampir. gak terlalu kambuh lah. Iya. Yang kurang pertama mungkin mempertanyakan kayak gimana caranya si ibunya selama ini membesarkan anak seorang diri, terus nahan hasrat dia buat gak makan anak itu gitu. Mungkin kayak, masih ada sisi keibuan. Nah iya, kayak dia yang nyiapin segala macam sendirian kan, terus kesel, terus dia teriak ngeluarin taringnya, kayak sekuat apa kamu bisa menahan diri gitu, padahal kan dia secara tidak langsung udah diubah jadi makhluk yang bukan manusia gitu. Atau mungkin vampir ya tidak memakan anaknya sendiri, tidak melukai anaknya sendiri, lebih punya hati nurani mungkin. Dan itu juga kayak sebenarnya kayak itu tuh adegan itu tuh kayak komedi aja sih. Kayak kamu nggak harus jadi vampir buat marah ke bayi kamu gitu. Kayak kamu seorang single parent tiba-tiba lagi nyiapin anak mewek wae. Nggak ada gitu. Kayak pengen tahu aja motivasi si Nadia balik lagi ke rumah itu tuh, ke rumah tempat dia digigit tuh apa, terus apakah kebetulan itu gitu nemu berbagai obat gitu aja yang seperti vaksin di dalam kulkas, dan dia begitu pedenya, oh ini bisa menahan hasrat kevampiranku. Nah dia teh tahu dari mana gitu. Iya, soalnya gak dijelasin juga kan sama orang yang dibunuhnya. Iya, kayak terlalu banyak flashback. Kalau Snake on the Plane, pokoknya di pesawat ada ancaman ular, ya udah jalan aja kan. Jadi kan konflik dan intensitas tegangnya. Kalau ini kan lagi tegang-tegang, tiba-tiba flashback. Iya. Kayak kenal Dr. Brown dari mana tuh, yang pertama kali video call kan, orang Amerika kan, yang dia ngeliatin nanti si Nadia tuh bakal dirawat di sini, bla 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 bla. Dan kalau gak salah Dr. Brown tuh kan ahli kanker kan. Nah maksudnya
tahu dari mana Dokter Brown juga bisa nyembuhin. Kan dijelasin sama anaknya kalau nanti Oh, nanti gantinya jadi sum-sum. Oh, oke. Ya. Kan mungkin selama ini dia pakai yang obat yang disuntikin ini mengurangi kinerja si darah kotor iya, ya. Benar-benar. Waktu Farid landingin pesawat, Iya. dia kan minta diturunin kan buat negosiasi sama tentara. Kalau itu emang bener dia teroris, itu tuh seharusnya peluang emas gak sih buat tentara, kayak nih orang mau turun nih, kenapa nggak kita tangkap aja? Tapi dia tuh malah ditahan di dalam pesawat gitu. Emang gak pada takut tiba-tiba meledakin pesawat atau apa kalau memang si militer ini tuh menyangka Farid teroris Ya, gitu? Semua terjadi karena kelakuan si Elias. Iya, itu jujur, dari yang dia cabut dari kursinya, bikin ibunya ditembak tuh kayak udah itu kelakuan tolol ya. Elias misalnya gini ya, kalian sedang dibajak. Ya, maksudnya kan, aduh bagaimana nih? Iya. Padahal kan anaknya juga harusnya takut. Iya, tiba-tiba benar-benar. ngambil sesuatu di kursinya, kita bisa berlindung di sini. Anda tahu dari mana? Bener. Harus berlindung di situ biar aman. Endingnya sempet kayak gimana ya? Ya mungkin itu ending yang paling cepet lah, meledakin semuanya biar beres. Sama itu yang bagian kan si Farid tuh katanya dipandang sebagai terorisnya kan sama militer-militer. Terus ngelihat dia manggil-manggil anak kecil dilepasin gitu aja. Anda seyakin itu gitu? Kan CAD-nya udah sok ada iya, pesawat meledak. Enggak, maksudnya gini, pas lihat pesawat yang meledak apa enggak jadi suuzon, oh si Farid nih yang meledakin gitu. Pakai apa kayak misalkan pakai pengendali jarak jauh atau apa kayak ini malah dilepasin terus kayak yakin oh pelakunya bukan dia. Tapi itu anehnya juga kan si Farid tuh tangannya udah buntung tuh. Ya kan ngapain di borgol? itu aku gange loh, itu aku gange. Yang pintu bagasi ya? Iya, kenapa anginnya? Iya nggak? Kenapa yang kaca kecil pecah nyedot semuanya kan kayak bikin ribut gitu, tapi yang bagian pintu bagasi kebuka kan itu lebih gede kan kebukanya. Atau karena mungkin itu udah terbang ketinggian rendah mungkin. Ya tapi kan sengaja ada mana ada Elias kan di situ, kecil gitu dia. Kenapa ya sih kayak kenapa? Itu kan buat ada scene yang Elias diam di matahari biar gak dikerubunin. Oh iya, benar. Tapi untung tidak terbawa terbang gitu Elias. Favorit mungkin yang agak-agak menegangkan buat aku yang disuruh ngerekam suara terus ada di akhir tulisan Arab. Itu agak menarik sih buat aku, kayak ngetes apa kamu benar-benar muslim kok bisa mengaji atau tidak. Itu agak-agak menarik buat aku. Terus pas yang bagian Faridnya tuh nambahin kata-katanya, itu kan udah agak melegakan nih buat aku. Wah, seenggaknya nanti yang dengerin tuh ya tahu kalau yang disuruh ngerekam tuh bukan teroris. Ternyata terorisnya ngerti kan tulisan itu agak. Iya, padahal kan itu aku. Ya emang yang dikasih lainnya juga pendek kan. Iya benar. Tapi Farid panjang. Penggambaran vampirnya bagus gitu ya kayak. Pas vampirnya emang dibuat kayak itu nggak sih, kayak yang di SpongeBob yang tukang matiin lampu. Tahu. Bukan ke Twilight-an. Iya, ini vampir yang penuh pesona. Nosferatu apa? Nosferatu. Iya. Skor dari aku kayaknya 6,5. Dari orang juga 6 ya, karena emang sebenarnya ini udah potensi konfliknya banyak sekali, tapi ya ternyata dieksekusinya semacam ini. Bisa kalian tonton sendiri di Netflix dan rasakan kekesalan kalian kepada si Elias. Kesel banget, sampai ada yang sempet aku baca ada yang komen gini, semenjak nonton ini aku kesel sama anak kecil. Udah sotoy. Aduh, sumpah. Ya udah, mungkin cukup sekian dah dari kita berdua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.